Kembali bersama Ayudis Malam, pemirsa puluhan pemuda pelaku balap lari liar di kawasan Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur, kocar-kacir saat dibubarkan tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Petugas terpaksa membubarkan aksi para pemuda itu karena kegiatan balap lari liar mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas. Berbekal keluhan masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur kemudian bergegas membubarkan balap lari liar yang sedang viral di media sosial. Saat dibubarkan, puluhan pemuda kocar-kacir lantaran takut ditangkap petugas. Meski sejumlah pemuda berhasil kabur, namun sedikitnya 27 pemuda pelaku balap lari liar bisa diamankan. Bahkan petugas juga mengamankan 9 pisau lipat yang didapat dari salah seorang pemuda. Tak hanya mengganggu ketertiban umum, para pemuda tersebut diduga menjadikan aksi balap lari liar sebagai sarana perjudian. Dalam aksi melakukan balap liar tersebut, para pemuda kerap menutup jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Untuk menggunakan taruhan atau dengan bahasa judi, kita lakukan penyelidikan dan interogasi lebih lanjut. Guna kepentingan pemeriksaan, para pemuda pelaku balap lari liar kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Fenomena balap lari liar kini tengah menjadi sorotan di media sosial. Sayangnya balap lari ini dilakukan di jalan raya yang ramai lalu lalang kendaraan bermotor. Bahkan para pemuda tak segan menutup akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pabrik pembuatan suku cadang motor di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh pabrik. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik pembuat suku cadang motor di Desa Rejosari, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Beberapa kali terjadi ledakan kecil dari dalam pabrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun proses pemadaman terkendala kencangnya angin dan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar pabrik. Tadi jam 10 rapat ada bau. Bau itu dari mana? Lantas satu ke belakang, buka pintu belakang. Saya lihat dari sebelah pabrik, langsung api sudah mengumpul naik. Dan sampai sekarang lantas anak-anak satu ke sebelah, saya suruh anak-anak saya suruh keluar semua, kasih barang. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran pabrik suku cadang motor ini. Pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena seluruh pabrik hangus terbakar. Banyaknya warga yang melihat kebakaran ini membuat jalur Pantura yang menghubungkan Lamongan Gresik macet. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di lahan parkir mobil di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar 7 mobil tangki BBM. Kebakaran terjadi di lahan parkir mobil di Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar 7 mobil tangki BBM yang terparkir di lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat api yang berasal dari lahan kosong di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya sempat kesulitan memadamkan api karena sempat terjadi sejumlah ledakan. Dalam waktu 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Jadi untuk kebakaran yang di Dumar Industri ini, awalnya ada rekan-rekan kita lagi melakukan penyemprotan di Rumah Sakit Suwandi menggunakan skylift. Itu melihat ada asap gitu. Kemudian dilaporkan ke teman-teman, baru pada 9.39 itu ada laporan masuk di CC Room bahwa telah terjadi asap. Tadinya nggak ngomong ini, hanya kelihatan asap di Dumar Industri. Polisi masih menyelidiki penyebab utama kebakaran yang diduga akibat kelalaian pemilik lahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Kawasan wisata Kota Tua disterilisasi oleh gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sabtu malam. Para pengunjung dan pedagang pun diminta meninggalkan kawasan wisata Kota Tua untuk menghindari kerumunan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mensterilisasi kawasan Kota Tua Sabtu malam. Pedagang dan pengunjung diminta untuk meninggalkan tempat agar tidak berkerumun. Petugas gabungan menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan lebih menjaga kesehatan diri masing-masing agar terhindar dari penularan COVID-19. Di Kota Tua ini memang di beberapa hari belakangan kelihatan banyak sekali kepadatan masyarakat di sini. Nah, kita sama-sama khawatir bahwa setiap hari itu korban bertambah banyak, yang meninggal juga bertambah banyak, tapi tingkat kehati-hatian terlihat lebih kendor gitu. Sehingga kita perlu turun lagi secara bersama-sama untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan menghindari penyebaran virus corona. Baik, untuk kegiatan malam ini kita sama-sama antara TNI Polri kemudian dari Pemkot Jakarta Barat kita mengerahkan personil kurang lebih sekitar 400 personil ya. 256 dari Polri, kemudian dari kita sekitar 100 personil, kemudian dari Satpol PP juga bergabung di dalam penegakan disiplin ini. Nah, kita sama-sama dengan TNI Polri maupun Satpol PP kita bekerja sama menghimbau supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun, kemudian juga kita mengingatkan masker ya. Kita berupaya maksimal pokoknya. Sebelumnya Sabtu sore, apel giat sosialisasi dilakukan dalam rangka penertiban penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, yakni dengan berpatroli ke kawasan Kota Tua dan memberi himbauan kepada masyarakat di kawasan Kota Tua untuk meninggalkan lokasi. Namun kawasan Kota Tua Sabtu sore sepi dibandingkan biasanya. Mulai 14 September mendatang, Kota Tua akan ditutup selama penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vena Malinda dan Di Bernadi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Bali akan menjadi tuan rumah perdana gelaran Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM yang digelar 23 hingga 25 September 2020. Jelang pelaksanaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar sosialisasi melibatkan pelaku industri pariwisata Bali. Bali bersiap menjadi tuan rumah Corporate Travel and MICE ICTM 2020. ICTM akan menjadi penggerak ekonomi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan kegiatan meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE. Digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, ICTM di Bali akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 25 September 2020. Jelang gelaran ICTM dimulai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar roadshow dan sosialisasi, melibatkan pelaku industri pariwisata di Bali. Hari ini kita ada 65 seller yang hadir, yang semuanya berminat untuk melakukan registrasi, dan mereka sangat antusias, dan mereka juga berharap bisa lebih banyak lagi event seperti ini untuk dilakukan. Bagus sih positifnya, that's why saya datang. Karena memang itu untuk in the future itu bagus. Menghidupkan ya dunia pariwisata itu melalui kegiatan untuk bisa mendatangkan wisatawan ya. ICTM akan menggelar 5 program unggulan, yakni talk show, seller workshop, buyers meet sellers, buyers exchange forum, gala dinner, serta post tour. Setelah Bali, Yogyakarta juga akan menjadi tuan rumah ICTM pada 15 hingga 17 Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. 40.000 warga dievakuasi akibat kebakaran hutan di kawasan pantai barat Amerika Serikat. Selengkapnya saat lagi, kami akan segera kembali.